Ferdi Sambo tak pakai sarung tangan di rekaman CCTV. Bisakah lolos dari pasal 340? Terdakwa di perkara pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yakni Ferdi Sambo terlihat tak pakai sarung tangan dalam rekaman CCTV yang diputar di ruang sidang. Rekaman itu menampilkan bekas Kadif Propam Polri itu saat telah berjalan beberapa langkah ketika turun dari mobil hingga menjelang pagar rumah Duren 3 nomor 46. Apakah ini membuktikan tidak ada unsur perencanaan dalam terbunuhnya Brigadir Yosua sehingga Ferdi Sambo dan kawan-kawan akan lolos dari jerat pidana dalam pasal 340 KUHP? Pakar hukum pidana Jamin Ginting menyebut rekaman CCTV itu bukan alat bukti, namun hanyalah barang bukti. Keterangan ahli terkait barang bukti yang nantinya menjadi alat bukti. Permasalahannya barang bukti itu harus utuh, didapatkan dari sumber yang terpercaya, kata Jamin Ginting. Ia menyebut barang bukti itu sesuai keterangan ahli di persidangan, rekaman yang didapatkan dari USB atau flash disk. Hal ini menjadi originalitas video tersebut menghadirkan keraguan. Berbeda dengan kalau diambil dari DVR, jadi ada keyakinan itu asli, diakui originalitasnya, ungkap dia. Yang menyebut harusnya bisa dihadirkan semua rekaman yang ada di dalam CCTV, termasuk rekaman peristiwa di lantai 2 dan rumah 3 Saguling. Harusnya tersimpan di satu hard disk, jadi harusnya semua itu bisa secara utuh dijelaskan, ucap dia. Pengaruh dalam rekaman CCTV tidak ada terlihat Ferdi Sambo memakai sarung tangan. Ia menyebut yang terlihat pada video tersebut bukanlah di tempat kejadian. Tempat kejadian perkara ada di dalam rumah Duren 3. Jelasnya, andaipun memang Ferdi Sambo tidak pakai sarung tangan, ia mengatakan tidak otomatis menghilangkan unsur adanya perencanaan. Dengan demikian, masih bisa dijerat pasal 340. Ia memberi penjelasan konteks sarung tangan itu adalah dalam rangka mempersiapkan suatu tindak pidana. Sarung tangan itu hanyalah salah satu unsur, bukan satu-satunya unsur, ucap dia lagi. Ia melihat unsur lain yang menunjukkan perencanaan itu adalah adanya rencana atau memberikan perintah melakukan penembakan kepada Richard Eliezer dan Ricky Rizal di Saguling. Selain itu ada juga janji pemberian uang dan HP usai terlaksananya pembunuhan. Itu kan sudah dapat dikatakan sebagai bentuk perencanaan, juga untuk melakukan eksekusi. Ungkapnya dikutip dari program kontroversi Metro TV berjudul Menelaah Kesaksian Ahli. Pada persidangan sebelumnya, ahli kriminologi Profesor Muhammad Mustafa mengatakan kasus pembunuhan Brigadir Yosua termasuk kategori pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu ada cukup waktu antara tindakan yang memprovokasi pelaku dengan tindakan pelaku pembunuhan, beber Mustafa. Artinya saudara menilai bahwa itu pasti berencana? Tanya jaksa penuntut umum. Pasti berencana, kata Mustafa dengan tegas. Berikut penjelasan Febri Diansyah selaku kuasa hukum Ferdi Sambo. Pengacara Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo yakni Febri Diansyah menyebut bahwa keterangan Richard Eliezer mengenai Ferdi Sambo yang pakai sarung tangan hitam terbantahkan. Hal itu disampaikan usai sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua pada Selasa 20 Desember 2022. Menurutnya hal ini terbukti dari tayangan CCTV di rumah dinas Duren 3 dan Saguling yang diputar di persidangan. Dalam tayangan tersebut, Sambo tidak menggunakan sarung tangan hitam saat keluar dari rumahnya di Saguling. Febri menilai keterangan Eliezer yang lihat Sambo memakai sarung tangan hitam adalah keterangan yang mengada-ada. Ia juga mengatakan Brigadir Yosua Huta Barat tak dikawal siapapun saat menuju rumah dinas Ferdi Sambo Duren 3 Jakarta Selatan untuk dieksekusi. Menurut Febri, hal itu terlihat dalam rekaman CCTV yang diputar oleh saksi ahli digital forensik. Febri menyebut Yosua dalam keadaan bebas di rumah Duren 3. Yosua, ucapnya, juga sempat melihat keluar dalam rekaman CCTV tersebut. Melihat hal itu, Febri menjelaskan bahwa tuduhan JPU yang menyebut Yosua dikawal sebelum eksekusi itu sudah gugur. Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di rumah dinas Polri di Duren 3 pada 8 Juli 2022 sore. Jenazahnya dibawa ke Jambi dan dimakamkan di Sungai Bahar, Provinsi Jambi pada 11 Juli 2022 lalu.